Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, tubuh prajurit Taeksu pun tersapu oleh sebuah gelombang api. Segera setelah dia bergerak, sesosok berdiri di depan Feng Chen dan Ling Fei. Ketika melihat sosok yang nampak kurus itu di depan mereka, Feng Chen dan Ling Fei terkejut karena tidak menyangka akan muncul seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sosok itu berkata, "Beraninya kamu melawan mereka." Kemudian para prajurit Taeksu pun terkejut dengan kemunculan sosok itu. Namun kemudian prajurit Taeksu pun memandang Xiaoyan tanpa rasa takut. Sebaliknya mereka bergegas menuju Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun nampaknya Xiaoyan kini memberikan ancaman yang serius dalam menghadapi pertempuran melawan Taeksu ini. Kemudian prajurit Taeksu yang bergegas maju lebih dulu untuk menyerang Xiaoyan. Dan pada saat bersamakan tinju, Xiaoyan pun bersinar dengan cahaya keemasan. Lalu tanpa disangka prajurit Taeksu itu terkena tinju Xiaoyan dengan suara yang sangat keras. Bahkan dengan baju besi yang melindung tubuh prajurit itu, dia masih tidak bisa menahan pukulan dari kekuatan Zhu Jingyuan San. Kemudian armor Dewa Kekosongan meledak, dan sosok di dalamnya tidak, terkecuali itu meledak, yang mengakibatkan darah dan daging berceceran di mana-mana. Mereka pun berkata, "Sial, kenapa masih ada keberadaan setingkat ini di Laut Barat, meskipun para pejuang Taeksu ini tidak memiliki jiwa. Mereka memiliki kecerdasan tertentu dibandingkan dengan boneka. Jadi Anda harus melarikan diri jika Anda tidak bisa melawan mereka. Tapi bagaimana Xiaoyan bisa saat ini tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup?" Dan saat dia melangkah keluar dengan kakinya, semua prajurit Taeksu di depannya langsung terbunuh dengan satu pukulan. Armor daging dan darah Dewa Kekosongan semuanya hancur berkeping-keping dan tidak mendapat keuntungan sama sekali dari itu. Tapi melihat Feng Chen dan Ling Fei muncul di sini, itu jelas karena energi spiritual dunia psikis tidak hancur total, dan masih ada beberapa orang dan selir yang tersisa, yang memilih kembali ke Westwood, yang hanya karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri. Namun perjalanan ini hampir merenggut nyawa mereka berdua. Karena saat mereka hendak pergi, mereka hampir dicegat oleh kelompok Taeksu ini, dan untungnya Xiaoyan muncul lagi di saat yang tepat. Terima kasih senior. Ling Fei sepertinya masih ingat bahwa dia tidak pernah menganggap serius Xiaoyan selama kontes segala alam. Namun waktu telah berlalu, dan setelah hampir 1000 tahun, Xiaoyan telah berkembang menjadi eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Ketika mata Xiaoyan menatap mereka berdua, dia merasa santai dan tanpa kekuatan sama sekali. Ling Fei merasa malu untuk beberapa saat, karena kekuatan bukanlah modal utama yang dibutuhkan. Orang yang benar-benar kuat tidak akan meremehkan dunia karena kekuatannya sendiri. Sekarang ikut saja denganku, saat ini Sansi tidak aman. Feng Chen dan Ling Fei berdiri, lalu menangkupkan tinju saat bertemu Xiaoyan. Selain itu, anggota dunia spiritual lainnya yang masih hidup di tabut, semuanya tahu bahwa Xiaoyan adalah penyelamat mereka. Mereka berdiri satu demi satu, lalu mengepalkan tangan dan menangkupkan tangan. Xiaoyan berkata, "Ini adalah beberapa ramuan penyembuhan untuk dibagikan kepada semua orang." Kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol ramuan penyembuhan yang tidak terlalu bagus. Tetapi bagi Lin Fei dan Feng Chen, itu dianggap kualitas terbaik, dan dengan situasi Sensi saat ini, pil bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli begitu saja. Status alkemis juga meningkat pesat karena kelangkaan obat mujarab, lagi pula saat menghadapi perang. Pil juga merupakan perbekalan yang sangat penting, terutama penyembuh dan perbekalan yang jumlahnya minim. Xiaoyan berkata, "Pulihkan kekuatan sesegera mungkin, karena Anda masih bisa bertahan dalam bencana tersebut, dan Anda harus membalaskan dendam orang yang telah mati." Xiaoyan memandang mereka berdua dengan serius dan berkata kembali, "Dunia spiritual sebagian besar diperbaiki oleh jiwa, jadi kekuatan jiwa sangatlah kuat, namun ia juga tidak bisa menahan kekuatan penghancur ribuan pasukan dari dunia Taeksu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan dunia psikis dan seluruh kekosongan Laut Barat runtuh. Mungkin hanya mereka yang cukup kuat yang dapat meninggalkan kehampaan Laut Barat saat menghadapi bahaya. Namun ada banyak sekali makhluk yang tidak dapat meninggalkan kehampaan dan bintang.
Jati akhirnya mereka hanya akan berakhir dalam reruntuhan seluruh laut barat yang penuh dengan makhluk yang hampir mati. Itulah sebabnya kebencian di sini begitu besar, tanpa kecuali ark anti peradangan lainnya, mendistribusikan ramuan penyembuhan memungkinkan ark ini mengikuti mereka ke dunia bawah, dan setiap kali mereka bertemu orang-orang yang mengenakan armor dewa palsu, mereka akan membunuh semua orang tanpa melepaskan satupun dari mereka. Xiaoyan segera memberitahu bahwa tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur 50.000 dewa abadi ini. Kemudian tidak lama setelah memasuki lubang cacing, pemandangannya pun kembali mengejutkan Xiaoyan. Lubang cacing raksasa yang dulunya makmur, kini tidak hanya sepi, tetapi juga puing-puing bahtera yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat. Itu karena suhu di dalam lubang cacing sangat rendah, sehingga siapapun yang jatuh akan berubah menjadi patung es. Saat bahtera Xiaoyan bergerak maju, saat ini dengan mata telanjang pun bisa melihat mayat-mayat mengambang memenuhi tabut, dan seiring berjalannya waktu, tabrakan semakin sering terjadi, seolah-olah seperti sedang terjadi hujan. Dampak berderak pada perlindungan tabut mengharuskan Anda mengetahui bahwa ini semua memang harus bisa dilewati. Saat ini, seperti yang diharapkan Xiaoyan, ada banyak taiksu yang menunggu bantuan di lubang cacing. Hanya saja mereka yang memiliki tubuh fisik cukup kuat yang berani memasuki gua semacam ini. Meskipun mereka adalah dewa abadi, namun kebanyakan dari mereka tidak pergi dengan tergesa-gesa karena dorongan hati yang mudah menyesatkan. Kemudian saat mereka ragu-ragu, seberkas api muncul di lubang cacing. Perahu angin anti-inflamasi vegetasi taiksu ini datang. Namun sebelum mereka sempat mendekati api, mereka langsung terkejut dan meledak. Apa yang terlihat saat ini adalah ledakan terus-menerus, dan di bagian depan bahtera yang terlalu kosong ini meledak begitu saja. Namun tidak hanya itu, semua prajurit taiksu juga terbunuh, dan tidak ada satupun yang hidup. Ketika para dewa abadi yang berada di bahtera yang sama memandang Xiaoyan, mata mereka berangsur-angsur menjadi serius. Bagaimanapun mereka masih harus mempertimbangkan bahaya memasuki lubang cacing untuk menghilangkan peradangan tanpa ragu-ragu. Mereka semua merasa bahwa Xiaoyan pasti menyembunyikan kekuatannya, dan itulah mengapa mereka tidak takut ada raksasa besar di arteri, karena di sana ada serangga yang sama dengan yang ada di ketiadaan Wang Bingming. Ini adalah nomor ilahi taiksu dari taiksu. Ketika ada banyak korban jiwa di rumah-rumah di distrik Xihai, maka orang-orang segera dikirim untuk membunuh semua orang yang tak bersalah. Kemudian suara mendesing di dalam dewa taiksu muncul, dan hanya ada bahtera kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lalu taiksu Sengsai dikirim dengan ribuan prajurit taiksu. Setelah mendapatkan sumber da'a dari dunia sensi, taiksu dapat memunculkan sejumlah besar tubuh yang dapat digerakkan oleh baju besi susen tanpa jiwa. Meskipun obat ini tidak dapat mengatasi peradangan, namun obat ini sangat mematikan bagi mereka yang memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Adapun Dosyan Dodi, mereka pada dasarnya dihancurkan dan dibunuh oleh taiksu. Jadi seharusnya ada semacam dewa abadi yang muncul di Xihai Suo, dan mungkin akan ada kekhawatiran mereka tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Jadi kali ini harus melakukannya sendiri, yang salah satunya harus mengenakan baju besi tanpa pelindung kepala. Karena mereka memiliki sosok yang tinggi dan lurus, lalu penampilannya juga luar biasa.